Kami adalah tim ekspedisi Patriot yang ditugaskan di Salimbatu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Perjalanan ini kami mulai dengan satu tujuan, memahami lebih dekat potensi, tantangan, dan harapan masyarakat transmigran. Misi kami adalah mendampingi masyarakat dalam mengembangkan potensi daerah, memperkuat kelembagaan ekonomi, serta bersama-sama mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang mereka hadapi. Di balik ekspedisi ini, kami ingin merekam kisah nyata tentang perjuangan yang tidak pernah padam, semangat gotong royong yang terus hidup, dan harapan baru yang tumbuh di tanah transmigran, Kalimantan Utara. Perjalanan kami dimulai dari Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan. Suasana kota yang tenang menyambut langkah pertama tim ekspedisi Patriot di Kalimantan Utara. Halo semuanya, jadi kami dari tim ekspedisi Patriot Salimbatu Universitas Indonesia pada hari ini akan melakukan audiensi ke kantor Dinas Transmigrasi Kabupaten Bulungan untuk menemui kepala dinas beserta stakeholder terkait. Langkah awal yang kami tempuh adalah berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kami mengunjungi dinas transmigrasi, pihak kecamatan, hingga bertemu langsung dengan Bupati Bulungan. Tujuan kami sederhana, untuk mendengar langsung pandangan mereka mengenai program transmigrasi, kondisi para petani, serta bagaimana kelembagaan ekonomi seperti kelompok wanita tani, gapoktan, dan koperasi berjalan di wilayah ini. Dari pertemuan ini, kami ingin memahami bagaimana pemerintah melihat peran masyarakat transmigran dalam membangun daerah, sekaligus harapan mereka terhadap keberlanjutan kehidupan di desa-desa transmigrasi. Kami memahaminya bahwa program transmigrasi yang digalakkan oleh pemerintah merupakan program yang harus kita dukung, yang harus kita support ya, karena manfaatnya luar biasa, bukan hanya dari sisi bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bagaimana melakukan pemerataan dari dari yang berkaitan dengan penyebaran penduduk, tapi banyak hal-hal positif yang bisa kita rasakan daripada adanya program transmigrasi ini. Walaupun kita tidak pungkiri bahwa dalam dinamikanya ada mungkin katakanlah aspirasi masyarakat yang mungkin ya ini dalam tanda kutip ada semacam kesan bagaimana mereka berharap bahwa ada keterlibatan masyarakat lokal di dalam pelaksanaannya. Namun hemat saya, kalau kita melihat dari sisi positifnya bahwa ini mungkin semacam dinamika, dan menurut saya ini mungkin yang perlu juga menjadi perhatian dari pemerintah pusat, bagaimana program transmigrasi ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, termasuk masyarakat dan pemerintah setempat. Tentunya program transmigrasi adalah program pemerintah yang kita dukung, karena kalau kita bicara sejarah, Kabupaten Bulungan ini memang dulu sering menjadi salah satu tujuan daerah transmigrasi, baik dari Pulau Jawa, termasuk juga ada dari Sulawesi dan daerah lain. Termasuk juga ada transmigrasi lokal di Kabupaten Bulungan yang juga pengembangannya salah satunya di wilayah Kecamatan Tanjung Selor. Jadi kalau menurut saya, memang program transmigrasi ini perlu dilakukan sebagai upaya percepatan, pertama untuk peningkatan penduduk, sebagai salah satunya adalah untuk angkatan kerja, dan juga program-program pengembangan wilayah lainnya. Ya, saya kira ini program yang sangat bagus. Dengan demikian nanti pemerintah pusat juga bisa mengetahui kondisi yang ada di kawasan transmigrasi. Kalau di Kabupaten Bulungan itu namanya kawasan transmigrasi Salimbatu gitu. Dan kami berharap ini juga nanti bisa memberikan feedback bagi kami untuk mempersiapkan program apa yang perlu kami lakukan untuk membangun di kawasan transmigrasi. Transmigrasi yang dibentuk oleh pemerintah ini, saya sudah sampaikan ke Pak Gubernur, dan saya sudah sampaikan ke Pak Bupati, dan saya sudah sampaikan ke Dinas Trans bahwa program ini gagal.
Kenapa? Karena apa saya bilang SP1 sampai SP10 itu, SP1 sampai SP10 di sini Pak, tidak ada satu SP pun yang bertahan sampai 50%. Ya, saya katakan gagal. Yang kedua, lahan di sini sudah tersandra semua, Pak. Kenapa saya bilang? Satuan pemukiman itu kalau 300 kakak, mau tidak mau, senang tidak senang, ada orangnya tidak ada orangnya, tetap diterbitkan sertifikat. Sehingga hampir 99% lahan 2, SP1, SP2 sampai SP10 seluruh SP yang ada di Tanjung Buka itu tidak digarap, dan itu sudah tersertifikat. Ya, itu sudah tersertifikat. Nah, Bapak berbicara ke SP6B. SP6B itu 250 kakak Pak, pertama datang. Itu adalah pulau. Ya, itu pulau. Tapi kenyataan sekarang Pak, hanya tinggal 75-an orang sih, kurang lebih. Betul. Ya. Penghasilnya situ semangka dan sebagainya. Di hari berikutnya, kami mengunjungi beberapa satuan pemukiman transmigrasi, yaitu satuan pemukiman 3, 4, 5, dan juga 6. Di sana kami bertemu dengan para petani dan melihat langsung aktivitas mereka. Ada Pak Jaidi, seorang petani jeruk yang sudah lama mengandalkan kebunnya sebagai sumber penghidupan. Ya pastilah. Oke, apa itu Pak? Tapi dibilang sulit nggak sulit. Dibilang sulit ya sulit. Kan panen cukup banyak, pembeli ya ada, tapi kan murah, murah sekali. Pernah daun bawang itu 4.000 pernah. Sekilo? Iya, di sini 4.000. Itu panen ya. Panen banyak. Kurang lebih ya ada 1 ton lebih lah. 4.000 cuma 4.000. Lalu Pak Heri, petani alpukat yang menerapkan metode jajar legowo atau jarwo untuk meningkatkan hasil taninya. Kemarin aku ke Tanjung, mau kirim ke Jawa. Nggak bisa, nggak mau dia kalau buah. Waduh, gimana ya? Udahlah, nggak apa-apa. Kelamaan busuk ini ya. Ya mungkin. Kalau jual online nggak mungkin Pak ya? Ya nggak. Karena kali ngantarnya kemana? Oh ya, nggak ada ininya ya. Ekspedisinya. Nggak ada penjemput pengantarnya, itu masalahnya itu ya. Tidak semuanya berjalan lancar. Pak Maman misalnya sedang menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan dan hasil panennya. Lalu ada yang masih bisa dipanen itu? Yang panen sih ada ya, kayak cabai. Lombok kemarin panen Bang. Lombok. Paling ya ini besok paling panen jeruk sama cipir itu kan. Kalau kemarin masih bersih. Ya berhubung ini anaknya bontang-banting sana sini, bapaknya sana sini terus. Akhirnya kotor lagi. Belum sempat garap, dan tengah kita ini yang kanan ini yang repot nih. Mau berobat juga gimana? Mamanya juga kerja di tempat orang, ngurusin untuk biaya anak sekolah. Memang nggak pakai biaya di sini, cuma kosannya, makannya, jajannya. Ada aja keluar ya? Iya. Kemarin Bang, 2 juta nggak cukup sebulan. Tuh. Aduh, enggak lah. Enggak ya? Enggak. Kalau ada rezeki malah mau nambah. Oh gitu. Nambah lahan lagi. Nah, betah kalau di sini malah kan. Kenapa betah, Pak? Ya gimana lah, di sini masalahnya faktor tua. Penyakit nempel. Rumah sakit dekat. Itu yang dipikirkan. Dan terus ke rumah sakit itu kan kita nggak banyak pikiran lain-lain, begitu asal masuk pasti ditangani. Oh gitu. Nah, yang penting ada uang untuk beli nasi gitu aja. Sementara itu, kami juga melihat upaya dari Pak Mairin yang mencoba metode pertanian modern dengan sistem greenhouse-nya. Ya, kesulitannya banyak. Itu nggak usah ceritain. Jadi di situ di pertanian kolek pun di sini saya pernah tidak makan 1 minggu. Oh iya. Betul itu. Di awal-awal. Bukan di awal. Itu di sekitar 1 tahun selepas hidup lah intinya. Di situ kan apa? Sayur itu yang ngambil sini itu sedikit. Kalau sudah nggak langganan dia nggak mau bawa. Itu tengkulak. Tengkulak itu ada langganan juga. Iya, langganan. Langganan nggak mau dia bawa, Pak. Oh gitu. Dulu tuh bayam 1 ikat ini 500 perak, Pak. Bayam kangkung itu 500 perak. Setiap kita tanam itu pasti kendalanya ada lain, dari cuaca, dari tanah, dari debit air kita pasang surut ini. Kalau kita nggak siaga terus di situ kena banjir aja sudah selesai.
Pemerintah juga ya emang nggak ada ini ya, belum ada upaya untuk membuka jalur distribusi ke luar selain Tengkulak ya, belum ada sama ini ya. Wacana itu juga belum ya. Nggak tahu kalau itu bukan saya tahu saya itu panen Tengkolak gitu aja. Iya. Cari Tengkolak, ngubungi sana sini, oke, berapa ton maunya gitu aja. Kalau Dari kunjungan ini kami menyadari bahwa setiap petani punya tantangan dan cara masing-masing, tetapi mereka semua memiliki tujuan yang sama, tetap bertahan dan berusaha berkembang demi keluarga mereka. Perjalanan kami berlanjut menuju ke salah satu kawasan yang paling sulit dijangkau, yakni SP6B. Tidak ada akses jalan darat, sehingga satu-satunya cara menuju ke sana adalah dengan perahu ketinting. Selama kurang lebih 30 menit kami menyusuri Sungai Kayan, merasakan langsung bagaimana masyarakat di sini harus berjuang dengan keterbatasan akses transportasi. Namun, di balik keterbatasan itu, kami menemukan semangat besar untuk terus berkembang. Salah satunya datang dari Ibu Lucy, seorang kelompok wanita tani yang mengembangkan usaha kecil dengan mengolah hasil panen menjadi rengginang. Saya serba rengginan ketan ya, keripik, kerupuk gitu. Keripik, kerupuk. Iya. Keripik dari pisang. Apapun, singkong dari pisang, dari beras. Beras itu rengginang. Bukan, kalau dari ketan rengginan. Andalannya rengginan ketan ya. Rengginang Jawa kecil-kecil gitu ya, Bu ya. Kita punya cetakannya tutup gelas mineral. Oh, itu gelas mineral. Ya, kalau mentah itu sekitar 6 atau 5 cm. Kalau udah masak bisa jadi 9 atau bahkan sampai 12 cm pengembangnya. Bahan bakunya dari sawah sendiri, maksudnya enggak? Membeli punya petani. Kalau pas nggak ada ya belinya ke Tanjung. Oh. Dan bahan bakunya tidak sembarang ketan bisa kita beli, enggak. Oh gitu. Bagus, bahkan yang dari ini kita dari Malaysia punya itu. Oh. Yang bagus kan? Putih besar itu, besar-besar. Oh gitu. Sekali bikin 5 kilo. Sekali bikin bisa 5 kilo. Iya. Sekali itu dibikin dalam berapa hari? 1 hari. Oh iya. Pagi bikin, nanti kalau itu sudah ini sore bikin lagi. Itu 5 kilo udah jadi kering ya? Mengeringkannya besok lagi, tergantung cuaca sih. Oh, oke. Kan bikinnya kadang-kadang malam itu jemur pagi. Oke, itu 5 kilo. Iya, nanti sore bikin lagi. Permintaan tapi dia jualnya lebih itu kadang-kadang aku kasihan yang ini yang beli yang di Tanjung, kayak Tanjung itu ada pengepul. Minta dari aku 50 per kilo untuk yang peyeknya, bukan peyek, rengginanya tadi, mentah 50. Dia jualnya 80. Aku kasihan yang beli, akhirnya nggak saya kasih. Saya keluarkan saya. Oh, Ibu sendiri yang ngakuin? Iya, UMKM awal yang ikut kegiatan kan saya. Berarti dari Ibu tahun yang 18. workshop tuh Ibu inisiasinya inisiatif juga. Cuma mereka nggak mau misalnya ya menerapkan atau Ya selesai di situ. Waktu aku jadi ketua KWT kan selalu bikin jadwal ke bulan depan bikin apa ya. Oh enaknya bikin keripik bonggol pisang misalnya, memanfaatkan limbah yang ada. Ya udah selesai di situ. Wah kates banyak nih, besok bikin abon kates misalnya kan. Laku sekilo 75.000. Tapi mereka ya selesai di situ aja gitu. Di samping itu saya nggak cari orang juga sih ya. Oh, tapi kalau dicari kira-kira berminat gitu? Enggak. Saya nggak butuh orang sih. Saya kalau jangkauan sehari 5 kilo masih bisa sendiri. Tanpa mengurangi waktu aktivitas siang hari. Iya. Kan bisa saya atur waktunya sore hari di saat istirahat udah kita rendam paling-paling 1 jam bahannya. Kita kukus. Nyantai kok bikin ya kita sambil duduk gini bikin. Besok tinggal jemur. Yang dulunya itu pokoknya 30-an tapi yang aktif karena sudah banyak yang ke Tanjung ya. Jadi belasan lah sekarang. Ada, saya pengawas. Oh, pengawas. Saya pengawas koperasi. Kegiatannya apa koperasi? Kegiatan simpan pinjam. Simpan pinjam. Lapisan tabungan. Nah, kalau untuk SKY. tambahan modal kayak gini kan bisa ke koperasi. Peminjam Bisa modal. paling berapa kan terbatas modalnya koperasi juga. Kalau anggotanya nggak banyak. Anggotanya paling 30-an. Oh, karena koperasi dikelola ini ya. Kita. Belum ada apa sih namanya afiliasi Bantuan dari luar belum. pemerintah gitu belum. Belum. Itu belum. Belum jalan. Nggak ada bumdes juga nggak ada. Nggak ada. Ini sudah berjalan sejak kami sudah berapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu aja udah syukur alhamdulillah. Ada pula Pak Joko, seorang petani yang
pekerja keras yang menanam jagung di lahan terbatas. Ada sebagian apa teman statusnya kerja di luar kan. Oh, status kita tapi nggak dikelola tanahnya. Enggak. Soalnya Pak Jokowi ini mengelola tanah-tanah kayak gitu. Nah, gimana ya? Kita tuh berusaha bertahan di sini dengan keadaan itu tadi, keadaan kejepit. Cuman kita ya sambil memotivasi yang lain. Memberi, bukan kita merasa pandai enggak. Tapi kita bertahan di sini, alhamdulillah cukup dengan hasil yang ada, yang didapat dari sini ya. Itu kalau khususnya untuk kita petani, kurasa bukan hanya di sini aja, apalagi di sini petani pemula. Pokok utama itulah dari Bapak Tawas. Iya, Bapak Tawas kita yang jelas. Kalau patah Jawa itu butuh ikat pinggang. Serta Pak Tri yang tengah memulai usaha menanam labu dengan sistem tumpang sari. Bisa dijual kemasan gitu Pak? Seperti keripik gitu atau apa untuk jalur yang sekitar belakang ini Pak? Oh itu Pak, kegiatan ibu-ibu KWT. Itu sudah ada yang di jalur 7 situ. Jalur 7? Ya, mamanya itu kemarin baru gabung kan, saya baru datang di sini. Itu seperti apa itu? Seperti ini, keripik pisang ada, terus rengginang. Rengginang sudah bikin juga. Sama ibu itu ya. Sama ibu Lucy beda kelompok. Oh, beda kelompok. Itu KWT yang di jalur 2 itu. Kalau mamanya kan ini KWT di jalur 7. Kalau KWT jalur 7 ketuanya siapa sih? Ketuanya Bu Harni ya. Bu Harni. Iya, Bu Harni. Produknya biasanya dijual ke kota atau gimana? Kalau itu dijual kemana? Produknya Bu Harni? Dijual satu kelompok aja di situ. Belum sampai dijual keluar ya? Belum. Dibikin itu sesuai pesanan barangkali. Sesuai pesanan. Ada kalanya itu ini bikin. Ini kapan-kapan enggak begitu, enggak rutin, belum rutin. Karena pasarnya belum bisa keluar ya. Belum siap keluar. Gara-gara akses itu Pak. Satu akses ya. Ya ini Pak, istilahnya aset terutama Pak. Ya? Aset jalan terutama. Jalannya itu Pak. Jalannya di sini ya Allah, saya minta tolong ya Pak, sama istilahnya pemerintah setempat atau bahkan sampai di pusat. Saya mudah-mudahan suara saya ini terdengar mewakili daerah SP6B ini. Di sini itu Pak, jalannya itu masih betul-betul asli dari tanah alami. Maksudnya antar penghubung antar blok ini Pak ya, antar jalur ya. Di sini saja belum. Terus ini penghubung jembatan. Lah listrik juga belum ada Pak. Satu-satunya belum ada Pak. Cuma panel ini. Panel Pak. Setiap cerita yang kami temui di SP6B memberikan gambaran nyata bagaimana masyarakat bisa beradaptasi, berinovasi, dan tetap berusaha untuk maju meskipun dengan segala tantangan. Kami melihat langsung bagaimana masyarakat transmigran di Salim Batu berjuang menghadapi keterbatasan, namun tetap menumbuhkan semangat untuk maju. Dari petani jeruk, alpukat, dan jagung hingga inovasi greenhouse serta usaha kecil olahan hasil panen, semua menjadi bukti nyata bahwa harapan itu selalu ada. Inilah cerita tim kami di bulan September ini. Perjalanan kita masih panjang dan akan terus berlanjut. Sampai jumpa di bulan Oktober.